Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh dan sanak Minang TV yang berada di Kota Batam maupun yang berada di luar Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya Desmanis dan bersama narasumber kita pada malam hari ini, dokter cantik di sebelah saya, Dokter Ririn. Dokter Ririn. Nah, ini adalah kali kedua Dokter Ririn memberikan materi ya, memberikan kita ngopi, berjumpa di acara pintar. Ngopi ya Bu Dokter ya, ngopi ngobrol pintar. Nah, pada malam hari ini kami berdua para gadis-gadis cantik akan menemani Nusa Anak Minang TV untuk 1 jam ke depan. Jadi jangan lupa selalu ikuti Suara Minang TV, seluruh aksesnya, YouTube-nya, Instagram, TikTok, segala macam Suara Minang TV sampai selesai. Nah, pada malam hari ini kita juga Bu Dokter akan memberikan temanya penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual. Nah, para ibu-ibu ini ya lebih dikhususkan kepada para wanita ya Bu Dokter ya. Jadi ayo ibu-ibu atau yang gadis malah yang lebih kita ini kan, ayo silakan ada yang mau ditanyakan, mau sharing atau mau tahu apa sih itu penyebabnya, apa sih itu penyakit menular, apa saja sih gitu. Nah, pada malam hari ini kita berikan waktu dan kesempatan untuk seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam khususnya dan umumnya untuk seluruh warga Kota Batam. Nah, ikuti terus Suara Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke. Baik Bu Dokter, apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Kayaknya segar sekali pada malam hari ini. Harus dong, mau malam mingguan. Mau malam mingguan. Iya sama, kita mau malam mingguan, ini ketahuan jomblo. Malam minggu di SM Cafe, nemanin Bu Dokter. Nah Bu Dokter, pada malam hari ini dah malam yang kedua kali ya, yang kedua kali berada di SM TV. Nah kemarin temanya apa Bu Dokter? Yang kemarin kita bicara hipertensi. Oh, bicara hipertensi. Wah, itu sebenarnya luar biasa karena kebanyakan di Batam tuh banyak hipertensi. Tetapi hipertensi itu tidak hanya disebabkan oleh makanan gitu ya Bu Dokter ya. Banyak penyebabnya. Termasuk kurang refreshing bisa hipertensi, gitu kan? Stres ya. Stres. Nah, bisa hipertensi. Tetapi pada malam hari ini temanya sangat luar biasa sekali. Bu Dokter boleh silakan mungkin menyapa dulu rekan-rekan kita, penonton kita yang ada di SMTV. Pemirsa SMTV dimanapun berada, senang sekali saya untuk episode kedua ini ngobrol pintar bersama Dokter Ririn. Pengen banget saya berbagi pengalaman dan sedikit ilmu barangkali tentang apa yang saya temui, saya hadapi selama sudah lama sekali saya berpraktek di Batam gitu ya. Jadi pengen berbagi aja karena apa yang akan saya sampaikan, apa yang ingin saya bagikan ini mungkin untuk kebanyakan masyarakat dianggap tabu untuk dibicarakan gitu, dianggap tabu untuk dibicarakan, yaitu penyakit menular seksual. Tapi ini bukan untuk wanita aja, Mbak Des. Enggak. Iya. Ini juga karena penyebabnya itu sebenarnya dari laki-laki. Iya benar. Tetapi yang merasakan itu, yang maksudnya efeknya itu kebanyakan wanita gitu. Ke semua orang. Bahkan ke anak-anak, bahkan ke janin yang di dalam perut pun bisa jadi korban gitu. Makanya pentingnya kami terutama dari medis pengen mengedukasi betapa berbahayanya ini karena tabu dibicarakan dan para pengidapnya cenderung menyembunyikan, tidak ingin diketahui bahwa mereka sakit ini sehingga jarang dipublish, jarang dibicarakan padahal kasusnya besar. Ibaratnya seperti fenomena gunung es gitu. Fenomena gunung es yang kelihatan di permukaan itu cuma kecil aja, padahal di bawah permukaan air, di bawah permukaannya itu sangat besar gumpalan esnya gitu. Seperti itulah kasus penyakit menular seksual di Indonesia dan di Batam. Tapi Bu Dokter sebenarnya dokter umum atau memang spesial? Saya dokter umum. Dokter umum. Dinasnya di Kecamatan Sagulong? Enggak, saya swasta aja. Oh, swasta aja.
Jadi untuk pada malam hari ini Boleh minum dulu nggak nih, Bu? oh iya silakan, saya hampir lupa. Bu dokter tahu ini minum apa malam hari ini? Malam minggu yang lalu saya disuguhin kopi jahe. Enak nggak? Enak banget kan, saya emang jahe itu tahu nggak? Karena di sana malam kini kita bukan, jadi saya harus berbahasa Indonesia Raya nih. Walaupun separuh ulas separuh Bali. Saya pada malam hari ini narasumber kita bukan orang Minang ya, tapi Dokter Irin Orang dari Jawa. Jawanya di mana? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Jadi malam hari ini saya harus mengikuti Dokter Irin karena Dokter Irin nggak bisa bahasa Padang. Saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kami Saya tahu bahasa Padang cuman lalolai aja. Lalolai. Belum, jangan bilang lalolai, pada lalok penontonnya Cuma nanti. tahu itu aja, makanya mari kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi malam Ahad yang lalu saya disuguhin kopi jahe. Kopi di sini. jahe, memang jahe. Tahu jahe itu apa? Udah diceritain sih sama siapa ya kemarin, sama Bang Ilya, sama Pak Rizal, udah diceritain artinya gitu kan, pokoknya enak banget gitu kan artinya kan. Artinya kalau jahe itu kan jahat, tapi jahat dalam arti yang positif, saking enaknya, yang saking enaknya gitu kan maksudnya. Kan, tapi gitu. memang enak kan? Enak banget karena saya kan pengopi emang nih Mbak. Oh, Saya memang kan suka ngopi sama kita? Oh ya, orang pengopi itu biasanya strong. Iya, jadi kalau pagi itu, Kapan-kapan kita bahas soal kopi. kalau belum ngopi, jadi belum hidup dunia itu. Sama. Pagi itu jadi Gelap dunia. walaupun kita nggak ngantuk, bukan Tos ini dulu dah kita. dapat kawan seide malam ini. Kami habis ini kami mau ngopi bareng ya kan. Betul. Kemana kalau saya itu Bu Dokter, kemana kata orang tuh kopi tuh enak, Sama, saya pasti sama ngikutin. dong, beneran sama dong. Karena hobi ngopi Iya. gitu. Nah, sekarang saya disuguhin teh talua tape ya ini ya. Teh talua ya. Teh talua. Di Jawa ada nggak teh talua? Nggak ada. Talua itu telur, teh Kalau teh biasa. talua tuh kayaknya nggak ada deh. Adanya kayak bandrek, STMJ kayak ya, gitu. kalau Jawa bandrek. Nah, kalau ini dari telur. Tapi telurnya nggak tahu, dia kan ada telur ayam, telur bebek. Di sini telur apa nih? Nggak tahu tadi dikasih telur apa ya? Telur ayam. Nah, Telur ayam, bukan telur bukan cicak. telur ayam biasa, tapi biasanya pakai orang tuh telur ayam kampung. Kampung ya. Apa nih ininya? Tapi coba Apa sih dulu, istimewanya? Terus apa banyak manfaatnya? nih Gitu. manfaatnya. Kalau orang Minang itu, kalau bapak-bapaknya kan kebanyakan kan para petani atau para pekerja kantoran, itu malam itu dia habis maghrib itu dia ke warung duduk minum ini. Oh gitu. Itu jadi menurut untuk mereka tuh stamina untuk gitu. stamina. Iya. Icip ya. Boleh. Gimana? Enak banget. Enak ada rasa jeruknya, jadi kayaknya nggak amis, nggak kecium amis, nggak amis kan? sekali, nggak ada sama sekali rasa amis. Dia ada juga sih yang bikin dia masih berasa baunya itu. Kalau ini enggak, karena ini sudah dibuat oleh tangan-tangan yang profesional. Alhamdulillah enak banget. Di sana nanti kalau Yang nggak dibawa- percaya ya kan Bu Dokter. Yang dibawa langsung pesan talua tape. Bu Dokter. Oh ada tapenya, berarti ada yang nggak ada tapenya? enggak, ini pakai tape ya. Kayaknya ada rasa tapenya. Oh berarti pakai tape. Nah, ada juga yang enggak ya? Ada juga yang enggak. Dia banyak ada teh telur Pinang itu biasanya untuk laki-laki. Biar apa tuh? Mungkin biar lebih strong lagi mungkin ya. Stamina ya. Stamina untuk laki-laki gitu. Jadi perempuan nggak boleh itu. Kita yang biasa aja, yang normal-normal aja. Ada yang dari tapai, terus katanya ada yang dari pandan juga. Katanya banyak sih macamnya gitu. Oke. Tapi yang penting ini adalah untuk stamina. Dan kalau para penonton nggak percaya dengan rasa enaknya teh talua yang Enak ada banget, di beneran. SM Cafe, datang Apa ya? ke SM Kalau Cafe. bahasa Indonesianya legit. Legit. Nah, bahasa Indonesianya rasanya legit. Kalau bahasa Padang lama banget. Bahasa Indonesianya legit kayaknya. Ditanya nih, aduh Bu Dokter minum teh telur ya, katanya iya. Biar strong untuk 1 jam ke depan. Biar strong menghadapi pertanyaan Bu Dokter, audiens. mungkin penonton dah nggak sabar ya mau menunggu apa sih yang mau disampaikan oleh Bu Dokter pada malam hari ini. Silakan Bu Dokter memberikan apa sih gitu yang menjadi topik sesuai dengan trending atau sesuai dengan yang banyak terjadi di kenyataannya gitu sekarang. Apalagi Kota Batam ya. Silakan Bu Dokter. Jadi sebenarnya ini berawal dari keprihatinan saya. Saya kebetulan berpraktek di daerah Sagulung. Sagulung itu dekat dengan Tanjung Uncang yang notabene wilayah merah lah ya, daerah yang di sana ada prostitusi yang dilegalkan, memang dilegalkan daerahnya tuh, lokalisasinya tuh memang resmi dilegalkan gitu. Jadi
di sana selain ada pembinaan dan seterusnya, ada juga yang mungkin orang-orang tertentu yang tidak mau dibina gitu ya, mungkin sehingga beberapa dari mereka mungkin entah gimana, mungkin terlepas dari kontrol atau gimana, dan ada banyak sekali, sering sekali saya temui datang ke praktek saya gitu, datang dengan keluhan-keluhan yang setelah saya periksa ternyata penyakit menular seksual. Yang menjadi keprihatinan terbesar bahwa saya pernah didatengin oleh seorang anak gadis umur 15 tahun asal Jawa Barat. Saya lupa lah asalnya mana ya, pokoknya daerah di Jawa Barat gitu. 15 tahun, masih sangat kecil, badannya pun kecil gitu kan. Dan dia mengeluh keputihan. Dia mengeluh keputihan begitu. Terus kemudian dari wawancara, dari anamnesis, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Ternyata saya menduga kuat bahwa si anak gadis 15 tahun ini menderita penyakit menular seksual, dan ini sungguh sangat miris ya, sedih gitu kan. Saya sendiri punya anak gadis gitulah Mbak Des ya, anak gadis yang lagi puber-pubernya gitu. Kebayang anak ini dari kampungnya sana, dari Jawa Barat, merantau ke kota Batam pengen mencari kerja gitu. Orang tuanya di kampung mungkin bangga aja gitu anaknya kerja di Batam, tapi nggak tahu anaknya kerja apa gitu kan. Kemudian datang berobat ke saya dalam keadaan seperti itu. Jadi saya nasihatin untuk berhenti melakukan kegiatan yang merugikan itu, berhenti melakukan profesi yang merugikan itu. Saya minta untuk pulang aja karena kasihan orang tua di kampung yang mendoakan setiap hari, ternyata anaknya dirantau. Begitu. Kasihan, masih kecil, masih 15 tahun. Dan ini adalah keprihatinan yang harusnya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Karena dari dulu ini seperti fenomena gunung es gitu, dari permukaan hanya terlihat kecil tapi di bawahnya ada bongkahan yang sangat besar yang nggak terlihat gitu ya. Tahun 2012 aja, 2012 itu sudah 10 tahun yang lalu ya Mbak Des ya. 2012 itu WHO memperkirakan ada 340 juta kasus baru setiap tahun penyakit menular seksual. 340 juta kasus baru per tahun. Itu lagi maraknya HIV kayaknya ya? 2012 ya. 2012. Dan itu kebanyakan di usia produktif 15 sampai 14 tahun. Setiap tahun sekian ratus juta di seluruh dunia gitu. Jadi itu sangat banyak. Itu tahun 2012. Dan PMS ini, penyakit menular seksual ini menjadi salah satu dari 10 alasan utama orang berobat di negara berkembang. Indonesia termasuk negara berkembang ya. Jadi seperti tadi saya bilang, yang datang berobat ke tempat saya banyak sekali yang menderita penyakit menular seksual itu. Selain hipertensi, kolesterol, penyakit menular seksual ini termasuk 10 penyakit utama alasan orang datang berobat di negara berkembang gitu. Dan menurut WHO, Asia Tenggara dan Asia Selatan itu menduduki peringkat pertama dan kedua paling banyak kasus ini. Indonesia termasuk Asia Tenggara ya. Asia Selatan dan Asia Tenggara itu kasus terbanyak di dunia untuk penyakit menular seksual. Belum lagi HIV/AIDS yang sedemikian maraknya gitu ya. Berarti jadi, HIV ini dengan yang ini beda, dia beda. Termasuk salah satu banyak sekali penyakit menular seksual itu, banyak banget Mbak Des. Ada sifilis, ada gonore, ada chlamydia, ada banyak banget, termasuk herpes, macam-macam lah. Dan salah satu yang paling terkenalnya memang HIV/AIDS itu. Itu termasuk salah satu penyakit menular seksual yang mematikan, yang banyak sekali ada di sekitar kita dan nggak kelihatan. Cara penularannya cepat ya. Menular tidak terlihat. Orang yang bergejala HIV/AIDS itu pertamanya nggak terlihat, dia seperti normal sehingga nggak ketahuan gitu. Itu awal keprihatinan saya. Berarti Bu Dokter kebanyakan itu orang-orang yang memang bekerjanya di tempat yang seperti itu. Berarti Bu Dokter sering memberikan pembinaan ke mereka itu. Ya itu kan sudah ada, kalau dari dinas kesehatan sudah ada. Oh memang dari dinas kesehatannya gitu. Kalau saya lebih ke personal, ketika mereka datang berobat ke saya, lebih langsung person to person gitu. Bahwa ini bahayanya tuh nggak cuman
nggak cuma saat ini aja yang dirasakan, tapi bahayanya bisa bahkan timbul 10 tahun ke depan. Tapi selain dari HIV tahun ke itu depan, apa yang paling banyak Bu Dokter jumpai gitu, yang jenisnya gitu? Paling banyak di praktek saya nomor 1 gonorea. Nanti kita bahas satu persatu. Tapi yang paling banyak di praktek saya datang itu antara lain gonorea. Ya, dengan gonorea dengan gejalanya apa? Boleh silakan Bu Dokter. Oke, sebenarnya kita mulai dulu dari apa sih penyakit menular seksual itu ya? Penyakit menular seksual itu adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual gitu. Jadi ada kalanya pasien itu berbohong gitu bahwa dia terkena itu karena misalnya buang air kecil di toilet umum, dan itu bohong banget gitu. Nggak mungkin terjadi seseorang menderita penyakit menular seksual karena misalnya buang air kecil di pinggir sungai misalnya, atau di tempat yang nggak bersih, nggak bisa. Penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seksual gitu. Ya, makanya disebut STD atau Sexually Transmitted Disease. Disebut juga venereal disease. Venereal disease itu berasal dari venereal itu berasal dari nama Dewi Cinta, Dewi Venus, Dewi Cinta. Jadi yang konon kabarnya banyak pasangannya kayak gitu. Berawal dari situ namanya. Jadi akibat banyak pasangan, akibat banyak berganti-ganti pasangan. Ya gitu. Pasangan yang terus berubah-berubah, itu yang potensial banget menimbulkan penyakit menular seksual gitu. Jadi penyakit menular seksual ini tidak hanya melalui ini sebelumnya ini kita tidak membahas masalah yang porno-pornoan ya Mbak ya. Ini kita bicara medis. Jadi karena saya adalah praktisi medis, seorang dokter, jadi bahasa saya mungkin bahasa yang sudah biasa saya sampaikan, walaupun mungkin nanti ketika didengar oleh orang awam agak gimana gitu ya. Jadi saya bicara terus terang aja secara medis bahwa penyakit menular seksual itu diakibatkan ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, baik per vaginal, per oral maupun per anal gitu. Ya, mudah-mudahan pemirsa ngerti maksud saya gitu ya. Mudah-mudahan pemirsa ngerti maksud saya, baik per vaginal, per oral maupun per anal. Agen-agen penyebabnya bisa bakteri, bisa virus, bisa protozoa, bisa jamur penyebabnya ya. Agennya itu yang ditularkan itu lewat itu, kuman-kumannya itu gitu. Penyebarannya kalau ditularkannya kontaknya melalui hubungan seksual, penyebarannya bisa melalui sperma, bisa melalui darah ya, bisa melalui cairan tubuh lainnya. Tapi penularannya, kontak pertamanya adalah harus melalui hubungan seksual, gitu loh, ya. Kemudian bisa juga penyebarannya melalui pemakai jarum suntik yang bergantian, misalnya pada pecandu-pecandu narkoba, gitu. Itu apa namanya, pendahuluannya begitu. Iya. Dan Bu Dokter, saya salah sedikit. Berarti intinya bahwa penyakit seksual ini itu dari hubungan, jadi impossible gitu. Memang ada sih saya dengarnya suka pakai toilet umum, gitu kan, itu kenapa? Kan memang saya dengar aja sih gitu kan, karena memakai toilet umum itu bisa saja gitu. Itu harus contoh kayak HIV pun katanya kalau di toilet umum tuh bisa aja gitu. Tetapi pemirsa dan Sana Minang TV, bahwa Bu Dokter menjelaskan bahwa itu tidak ada, dan itu memang melalui hubungan seksual gitu. Oke, dilanjut Bu Dokter. Baik. Bagaimana dengan di Batam? Di Batam itu kasusnya juga sangat besar, pemirsa Suara Minang TV ya. Tahun 2017, boleh dilihat di situ tuh Mbak. Kasus IMS, infeksi menular seksual, penyakit menular seksual di Batam itu pada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Karena seperti saya bilang tadi bahwa Batam itu kota industri, di mana industri hiburan dalam tanda kutip ya, hiburan itu cukup besar, cukup marak, cukup banyak peminatnya, dan tentu saja pelakunya yang menjual jasa hiburan itu juga banyak gitu, sehingga perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terus kenapa juga perempuan lebih banyak? Karena dari perempuan yang menyediakan jasa, kemudian ada laki-laki yang membeli, dan laki-laki ini menularkan kepada perempuan lain, misalnya kepada istri di rumah, sehingga perempuan lebih banyak daripada laki-laki mengidapnya daripada
laki-laki, perempuan lebih banyaknya. Gitu. Tapi kalau perempuannya udah kena, berarti sang suami pasti kena. Kalau perempuannya sudah kena, iya dong, bisa dong, gitu. Terus kemudian tahun 2017 lagi, wanita pekerja seksual di Batam itu berjumlah 2.676 orang, hampir 3.000 orang wanita pekerja seks komersial di Batam, hampir 3.000 orang. Kemudian laki-laki yang beresiko, laki-laki beresiko itu maksudnya laki-laki yang kemungkinan menggunakan jasa mereka ya, itu ada hampir 17.000 orang, hampir 17.000 orang. Kemudian homoseksual atau kaum gay di Batam tahun 2017 itu ada 2.696 orang, hampir 3.000 orang homoseksual di Batam. Waria atau apa ya, waria itu ya Mbak ya, waria itu Laki-laki bencong ya, bencong, bahasa itunya ya. Bencong di Batam itu ya, itu ada 536 orang. Ini data dari Dinkes Batam ya. Waria ada 536 orang, kemudian pengguna jarum suntik ada 113 orang, kemudian dari ibu hamil 3.500-an ibu hamil ketika dites HIV ternyata 24-nya positif, dan anak-anak dari yang positif itu ada 9 orang yang akhirnya terkena HIV/AIDS gitu dari ibunya. Ini kan sangat miris ya di Batam gitu. Makanya kenapa ini menjadi penting, menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Iya. Gitu. Populasi yang beresiko tinggi, populasi atau orang-orang yang beresiko tinggi menderita atau terkena penyakit menular seksual itu jelas adalah nomor 1 pekerja seks komersial tadi yang saya sebutkan tadi, baik wanita maupun pria, karena pekerja seks komersial ini juga ada yang laki-laki loh Mbak. Iya. Gitu ya. Pekerja seks komersialnya ada yang pria juga. Kemudian kaum LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender itu adalah populasi beresiko yang kedua. Kemudian orang-orang yang bukan pekerja seks komersial, bukan LGBT, tapi mereka penganut free sex, penganut hubungan seks yang bebas gitu ya, penganut hubungan seks yang bebas. Kemudian perilaku seks yang menyimpang, itu misalnya penyuka anak-anak, misalnya ada yang suka sama binatang gitu ya. Tapi itu memang ada gitu. Jadi itu adalah populasi yang beresiko gitu. Kemudian kalau yang di luar hubungan seks adalah pemakai alat suntik dan jarum bersama tadi itu adalah populasi yang beresiko tinggi terkena penyakit menular seksual gitu. Ada pertanyaan kali nggak dari pemirsa sebelum kita mulai jenis-jenisnya? Kita bacakan dulu sebentar, kita sapa dulu ya Bu Dokter ya. Boleh. Bu Dokter sambil nyicip dulu teh telurnya. Dari Nando Relax, Assalamualaikum. Warobungo hadir. Waalaikumsalam. Ini Warobungo dari Sumatera Barat Bu Dokter. Ya. Jadi kali ini kita nggak cuma di Batam, jadi semua yang bisa mengakses Suara Minang TV mereka menyaksikan. Masya Allah. Ini dari Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur hadir. Haswin Darwi, selamat malam Bapak. Kemudian Febri Dono bin Burhani, teh talu minum Bu Dokter. Iya, Bu Dokternya minumnya teh telur. Mirip teh talu ya. Hadir. Kembali berjumpa dengan host Bu Das Manis. Iya, Yose. Dokter Ririn juga manis loh. Sukses selalu Suara Minang TV, SMKP, salam kangen, bersama salam kangen kembali Rini ya Mbak. Terima kasih Bu Dokter atas informasinya, semoga bermanfaat. Ya Uni Rini, ini memang kita perempuan nih, memang sih nggak perempuan, tetapi seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, itu kebanyakan pengidapnya itu lebih banyak itu perempuan gitu. Dari akibat karena memang Batam itu ya Bu Dokter ya, mungkin berbanding 75 sama 25% kali ya perempuan dengan laki-laki di Batam ya. Iya, mungkin. Karena kota industri itu kebanyakan perempuan aja gitu kan. Nah, jadi memang sangat rawan sekali gitu. Kemudian untuk kita wanita ini berarti kita harus tahu juga dong gejalanya seperti apa, terus gimana gitu. Nah, jadi di Suara Minang TV ikuti terus gitu. Nah, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mungkin udah ngerasa nggak enak gitu yang perempuan, boleh konsultasi. Iya, datang ke sini aja.
kan kadang dia banyak macam tadi, ada yang jamur Iya. dia gitu kan, macam perempuan itu ya maaf, kadang keputihan itu kan jamur. Nah itu kan boleh tuh, itu ada nggak dokter kaitannya dengan itu gitu? Nah boleh, silakan, mumpung Bu dokter lagi free, nanti kalau udah ketemu praktek udah bayar lagi. Ini mah gratis sekarang nih, Iya, boleh betul. silakan tanyakan. Oke Bu dokter, sudah? Udah. Ini, oke boleh dilanjut. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara penyakit menular seksual itu jenisnya sangat banyak sekali. Tapi di sini kita akan bicara 4 atau 5 aja karena waktunya yang mungkin nggak akan cukup kalau kita bicarakan semua Iya. ya. 4 atau 5 yang terbanyak, yang terbahaya gitu ya. Yang pertama adalah sifilis, kemudian kita akan bicara tentang gonore, kemudian kita akan bicara tentang klamidia, kemudian kita akan bicara tentang kondiloma acuminata, dan terakhir tentang HIV/AIDS. Itu adalah 5 yang terbanyak yang juga terbahaya mungkin ya. Jadi kalau ada yang lain di luar daripada itu mungkin bisa konsultasi aja langsung gitu, karena sangat banyaknya penyakit menular seksual yang lain gitu. Kita mulai dari sifilis ya, Mbak Des ya. Oke, sifilis itu mungkin sangat terkenal dengan sebutan raja singa, penyakit Ini sifilis. rajanya. Iya, rajanya penyakit menular rajanya penyakit seksual menular. gitu ya. Terkenal dengan sebutan penyakit raja singa gitu ya. Ini penyakitnya nih agak-agak samar gitu, agak-agak samar. Dia bisa dari tanpa gejala sama sekali, tanpa gejala tidak terlihat sama sekali, sampai kemudian bila kemudian berlanjut bisa sampai menyerang organ-organ yang lain di tubuh, misalnya ke liver dan seterusnya gitu. Padahal gejala awalnya bisa jadi nggak nampak sama sekali gitu ya, sifilis. Orang yang pertama kali terinfeksi sifilis itu bisa mengalami beberapa stadium, dari stadium primer sampai nanti kemudian sekunder, laten, tersier, dan seterusnya sampai kemudian ke fase yang paling bahaya gitu ya. Yang pertama kalau baru terkena biasanya nyaris tanpa gejala. Mungkin rasanya hanya seperti badan tuh kayak kalau orang Jawa bilang greges. Apa sih bahasa Minang yang greges itu ya? Kayak meriang kayak mau flu gitu loh. Flu-like syndrome gitu. Greges kalau bahasa Jawanya, meriang mungkin bahasa Indonesia juga nggak sih meriang itu ya? Tapi dia ini kan bagian ke alat ini, tapi efeknya ke badan dulu. Iya, ke badan. Karena namanya infeksi, Mbak. Kan semua ini tadi sifilis dan segala macam itu infeksi. Infeksi itu artinya ada kuman yang masuk ke tubuh. Ada kuman tadi melalui. Iya, melalui hubungan seksual. Kuman itu artinya sesuatu yang sangat kecil yang nggak kelihatan dengan mata ya. Bisa berbentuk bakteri, bisa berbentuk virus, protozoa atau jamur. Kecil-kecil nggak kelihatan, nggak kasat mata. Kalau dia gede-gede gitu kita bisa kabur kalau dia datang mendekat gitu kan. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini kan nggak kelihatan, sangat kecil gitu ya. Jadi ketika ada infeksi masuk ke tubuh, infeksi apapun itu masuk ke tubuh, otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sel-sel pertahanan tubuh gitu ya. Itu yang menimbulkan gejala demam, flu-like syndrome, meriang, greges itu tadi gitu. Gejala awalnya cuma seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke fase selanjutnya, bisa jadi akan timbul luka yang nggak sakit, lukanya itu nggak sakit gitu. Luka kecil yang nggak sakit, tergantung di tempat mana kontak terjadi gitu. Kalau per vaginal, ya bisa jadi di vagina. Kalau per anal bisa terjadi di anal lukanya itu. Kalau per oral bisa terjadi di mulut lukanya itu ya gitu. Dan lukanya itu nggak melulu terlihat, misalnya di luar bibir gitu. Kadang-kadang ada yang di luar bibir, kadang-kadang ada yang di dalam gitu. Begitupun di dalam vagina atau di dalam anal gitu, kadang-kadang nggak terlihat gitu. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam, sehingga banyak orang yang nggak menyadari bahwa dirinya sudah mengidap sifilis. Karena itu hanya seperti luka, tidak terasa sakit, dan kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang berada di dalam sehingga nggak kelihatan. Kemudian kalau sudah masuk tadi tuh sudah timbul luka seperti itu, fase yang lebih lanjutnya lagi akan terjadi penjalaran infeksinya itu ke kelenjar getah bening, sehingga terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, misalnya di sela paha,
ada benjolan-benjolan gitu loh Mbak. Pernah kan kalau Berarti ada kelenjar getah bening itu bisa awal mulanya dari situ dong? iya berarti? bisa macam-macam. Itu tadi kelenjar getah bening itu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika sistem kekebalan tubuh kita bekerja lebih aktif untuk menghasilkan sel-sel pertahanan tubuh, itu kelenjarnya itu membengkak. Itu tanda tubuh kita sedang melawan kuman yang masuk gitu. Makanya tadi ketika infeksinya berlanjut dan tidak diobati, maka kelenjar getah bening itu bengkak di sela paha, di ketiak, di leher, di mana pokoknya di mana ada kelenjar itu akan jadi pembengkakan gitu. Kemudian lukanya sendiri yang tadi saya sebutkan itu, luka itu bisa hilang spontan loh, hilang sudahlah dia tanpa gejala, kadang-kadang enggak kelihatan, dan dalam waktu 3 sampai 10 minggu, 3 sampai 10 minggu, 2 bulan lebih itu kemudian bisa hilang sendiri luka itu gitu. Bisa betul-betul nggak terlihat lagi adanya. Jadi kita tahunya luka itu mungkin pada saat berhubungan dia sakit. Iya, nggak terasa sakit, tidak terasa sakit gitu loh. Kalau lukanya itu ada di luar, orang akan segera sadar dan berobat. Tapi kenapa kemudian sifilis ini sering berlanjut nggak berobat? Karena nggak, itu tadi ceritanya begitu. Tidak terlihat, tidak terasa sakit, lebih dari 10 minggu, kadang menghilang sendiri. Menyepelekan ya, gitu mungkin ya. Gitu di nggak apa-apa lah, ini meriang-meriang biasa aja gitu kan. Kemudian setelah tadi fase tadi lukanya menghilang, masuklah ke stadium kedua. Jangan dipikir kemudian lukanya menghilang itu menunjukkan artinya perbaikan, enggak, tapi itu kita justru waspada masuk ke stadium kedua, sifilis sekunder, masuk ke fase yang lebih parah sebetulnya gitu ya. Dimana biasanya bisa berlangsung, kenanya sekarang sifilis sekundernya itu bisa munculnya sampai 9 bulan ke depan gitu. Bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa nggak ada gejala sampai 9 bulan baru muncul gitu. Antara lain macam-macam ya, nafsu makan yang menurun, rambut rontok, sakit kepala, nyeri sendi, segala macam itu. Kemudian timbul bercak-bercak yang khas sekali di telapak tangan, di seluruh tubuh, di telapak kaki, bercak-bercak. Bercak-bercak di tangan, lihat dulu tangan ada bercak-bercak. Iya, ada bercak-bercak di tangan, bercak-bercak di kaki, di punggung, sampai di seluruh tubuh. Itu pokoknya yang aneh lah gitu nampak ya, di bagian padahal itu berawal dari luka yang nggak terlihat, yang diabaikan tadi itu, yang hanya nggak terlihat, kemudian diabaikan sampai sekian bulan terpendam, kemudian jadi sifilis sekunder yang gejalanya itu timbul bercak-bercak di telapak tangan atau telapak kaki atau di punggung atau di seluruh tubuh, disertai tadi rambut rontok, nyeri sendi, kemudian nggak doyan makan, dan seterusnya. Berarti ini udah mulai nampak gejalanya. Ya, di awal nggak menyadari betul. gitu. Kalau di awal kebanyakan penderita sifilis yang primer ini nggak sadar. Iya, nggak sadar. Nah, ini mulai dinampakkan gitu. Ketika sudah ada bercak-bercak, kenapa ya kok tangan saya bercak-bercak, baru datang berobat gitu. Karena lagi bawa, biasanya rambut saya nggak rontok, saya pakai sampo itu nggak mulai. Itu udah mulai nyeri-nyeri sendi gitu. Nah, itu baru. Jadi kita harus aware. Jadi jangan menganggap sepele, paling ini juga biasa air mungkin ya gitu. Oh mungkin ini gitu. Tapi itu salah satu gitu. Baik, kalau itu tadi masih diabaikan, maka setelah beberapa bulan kemudian itu yang bercak-bercak tadi itu kan hilang sendiri gitu. Tapi itu bukan pertanda sembuh, itu kita akan masuk ke sifilis fase laten sebelum nantinya akan menjadi sifilis fase tersier gitu ya. Jadi justru lebih dalam lagi gitu. Walaupun yang lukanya tadi, yang bintil-bintilnya, bercak-bercaknya itu hilang, tapi diam-diam infeksinya masih ada, masih terus berlanjut, masih menginfeksi kemana-mana dan menimbulkan terjadinya fase laten, stadium laten ya. Setelah 1 tahun lebih biasanya menjadi stadium laten lanjut. Jadi sifilis tersier ya, bisa 3 tahun loh Mbak, bisa 3 sampai 10 tahun setelah berhubungan yang tidak aman tadi, baru sampai ke fase tersier. Itu bisa sampai sebegitu panjangnya sifilis itu. Ditandai macam-macam ya, kulitnya rusak, selaput lendir di mulutnya rusak, kemudian radang pada jantung. Jadi orang yang mempunyai kebiasaan buruk tadi, perilaku seksual yang tidak aman tadi, bisa jadi sekarang menderita radang pada jantung gitu. Kalau selaput lendir di mulut itu berarti dia di dalam mulut. Mulutnya itu ini ya, gitu. Bisa jadi tandanya itu. Yang sering itu radang pada sendi, radang pada jantung, kemudian pembuluh darah dan syaraf. Jadi
stadium tersier ini udah lebih jauh lagi ke jantung, ke pembuluh darah, ke syaraf yang diserangnya gitu kan. Seseorang yang menderita radang jantung bisa jadi macam-macam penyebab radang jantung, sangat banyak ya pemirsa. Tapi bisa jadi hubungan seksual yang tidak aman 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang baru muncul sekarang di fase sifilis yang tersier gitu. Itu bahayanya kenapa sangat panjang masa kalau nggak cepat tanggap gitu ya, dengan kondisi kita sendiri. Jantung gitu. bisa kena saraf, bisa kena pembuluh darah, bisa kena. Dan kalau terjadi pada ibu hamil, infeksinya ini bisa menular ke janin, menginfeksi janin sehingga bisa terjadi keguguran, bisa terjadi janinnya cacat mental atau cacat-cacat fisik yang lain gitu. Jadi menginfeksi ke janin dan mengakibatkan ketidaksempurnaan janin gitu. Bisa keguguran, cacat kongenital gitu. Itu bahayanya sifilis. Ini mungkin saya gambarnya bisa dilihat nggak ya? Saya pengen nunjukin contohnya bercak-bercak di tangan kayak gini. Ya semacam penyakit apa itu namanya? Bisa di ini nggak? Yang bisa di ini nggak, Bang? Disorot nggak dia gambarnya bercaknya seperti ini gitu. Saya nggak tunjukkan gambar yang barangkali ada di daerah kelamin ya, karena mungkin nanti terlalu vulgar. Jadi saya tunjukkan yang muncul misalnya seperti ini, bintik-bintik di tangan, bercak-bercak di tangan, ini adalah tanda sifilis sekunder ya. Ini yang ke punggung, dan ini yang udah sampai ke organ, bisa ke jantung, bisa ke syaraf, bisa ke pembuluh darah. Jadi itulah bahayanya sifilis. Ini untuk Dusun Anak Minang TV, kalau punya gejala seperti ini segera konsultasi ke dokter gitu. Nah bercaknya, kalau kita yang campak ya, nah dia semacam campak, tapi dia nggak campak. Kalau campak kan dia muncul. Ini di tangan, di telapak tangan. Ini cuma macam bercak-bercak gitu. Di telapak tangan atau telapak kaki, kemudian ke seluruh tubuh. Di punggung juga sering ya. Ada yang mau ditanya tentang sifilis atau kita lanjut ke gonore? Nah, Bu Dokter, kebetulan tadi saya cerita dengan seseorang sebelum ke sini gitu kan. Nah, saya rasa itu hampir-hampir sama dengan yang Bu Dokter bilang. Dia hampir keguguran, terus dia bilang bau mulutnya itu tidak seperti biasa. Bau mulut si ibu? Iya, jadi dia mungkin yang saya tanya dengan dokter tadi gejalanya itu radang di selaput sendian mulut. Terus dia juga di bagian itunya baunya itu beda gitu. Nah, saya juga berpikir tadi kan apa ada dia mungkin ya kan dari suami kita kan nggak tahu juga gitu kan. Tapi kita nggak boleh berpraduga sembarangan karena banyak penyakit yang gejalanya mirip-mirip gitu. Tapi kan. Itu maksudnya kalau kayak itu berarti harus dia segera aja karena dia khususnya lagi hamil. Iya, gitu. Apalagi sedang hamil harus memeriksakan diri secara khusus dan ceritakan tanpa malu ya. Nggak boleh ada yang ditutupin, nggak boleh ada yang disembunyikan, ceritakan aja mengalami apa atau muncul gejala apa atau timbul keluhan apa, walaupun itu sedikit sedikit apa sih? Iya. Tapi kalau sama dokter mah, kalau di sini kayak malu, terus sama dokter udah buka aja kalau gitu. Kalau pasien-pasien saya cerita aja semuanya sih biasanya. Karena gitu. Biar tahu ya Bu Dokter ya, nah bisa ditanggulangi dari dini gitu. Karena seperti saya bilang tadi itu bisa menular ke anak. Jadi kalau bisa dicegah sebelum hamil, disembuhkan sebelum hamil gitu kan, lebih baik gitu. Karena kalau masih terinfeksi ibunya bisa menjadi sifilis kongenital ke janinnya yang bisa berakibat keguguran ataupun kecacatan fisik dan mental pada janin. Itu sifilis. Lanjut ke gonore atau ada pertanyaan dulu? Boleh lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Yang kedua yang juga cukup sering, cukup banyak banget datang ke klinik saya adalah gonore. Gonore ini biasa orang sebut dengan kencing nanah. Kencing nanah ya. Jadi buang air kecil. Pertama gejalanya itu biasanya buang air kecilnya nyeri ya, terasa nyeri ketika buang air kecil, kemudian dari kelaminnya keluar nanah yang nggak bisa dikontrol, nggak bisa dihentikan, terus ngalir gitu. Ngalir itu kenapa disebut kencing nanah, karena keluar lendir putih kekuningan itu. Kalau ini lebih gitu. lebih nampak. Ini lebih nampak gitu ya. Biasanya dari sejak kontak dengan orang yang membawanya, misalnya berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial itu
biasanya 2 sampai 5 hari kemudian setelah berhubungan timbul gejala ini gitu. Jadi lebih dekat waktunya, lebih jelas gejalanya, sehingga kenapa ini banyak banget berobat karena nyata ya, kalau yang sifilis yang primer tadi kan boleh dibilang nyaris yang nggak ada gejala gitu. Keluar nanah, kemudian nyeri ketika buang air kecil, kemudian ujung kemaluannya agak bengkak kemerahan gitu, yang pada wanita justru lebih sering tanpa gejala. Yang tadi saya sebutkan adalah pada pria. Pada wanita gonore ini nyaris tanpa gejala. Kalau sudah lanjut baru bisa kemudian timbul keputihan gitu ya. Itu adalah gonore. Orang sering menyebut bahwa semua penyakit kelamin itu disebut raja singa. Enggak, raja singa itu hanya sebutan untuk sifilis aja. Kalau gonore sebutannya adalah kencing nanah gitu. Apa komplikasi seriusnya dari gonore ini? Gonore itu bisa mengakibatkan infeksinya naik ya, dari kelamin, dari kelamin bisa naik ke saluran sperma, bisa naik ke testis, yang mengakibatkan saluran sperma menyempit atau membuntu dan mengakibatkan kemandulan. Atau tidak, itu pada laki-laki sama, pada pria, pada wanita sama. Infeksi kalau pada wanita juga bisa naik ke rahim, bisa naik ke indung telur, bisa menginfeksi dan mengakibatkan penyumbatan atau pembuntuan di saluran indung telur, saluran telur ya, di tuba fallopiannya bisa terjadi pembuntuan gitu, sehingga mengakibatkan kemandulan. Ini yang mungkin juga nggak disadari, kenapa kok sudah sekian lama menikah belum punya anak gitu. Ternyata ada pembuntuan di situ akibat gonore yang berulang, infeksi gonore yang berulang dan tidak tersembuhkan dengan betul, sehingga komplikasinya itu penyempitan dan kemandulan. Ini banyak yang nggak disadari. Tapi kalau untuk ini ada ini pengobatannya. Nanti kita bicara pengobatannya nanti aja. Iya, tapi ada gitu kan. Ada. Nah, karena ini pasti banyak, kalau dirasa yang seperti ini paling banyak. Paling banyak karena datang ke saya juga paling banyak gonore ini ya gitu. Cuman karena mereka tidak menyadari komplikasinya berat ya, komplikasinya bisa mengakibatkan infeksinya naik ke organ-organ reproduksi yang lain dan mengakibatkan tidak suburnya pasangan suami istri, mengakibatkan kemandulan. Sehingga ketika seseorang, ini yang pengalaman saya alamin sendiri di praktek ya, seorang datang dengan gonore, kemudian udah diterapi, dia sembuh, entah berapa bulan datang lagi masih dengan gonore yang baru gitu, habis kena lagi gitu. Jadi terus menerus berulang dan itu komplikasinya berat, komplikasinya bisa mengakibatkan kemandulan. Baik pada pria maupun pada karena pada wanita malah tanpa gejala gitu. Jadi pada wanita tanpa gejala, disadari, nggak dirasa gitu kan. Biasanya dibawa oleh suami, dibawa pulang, istri hamil, istri istri tertular, tapi nggak sadar gitu ya. Kemudian resiko yang berat untuk istri yang suaminya terinfeksi dan kemudian istrinya ini sedang hamil, bayi yang terkandung di dalam rahim si istri ini ketika nanti terlahir itu bisa mengalami kebutaan karena adanya konjungtivitis gonore. Jadi bayi terlahir dengan buta, dengan cacat mata karena konjungtivitis gonore yang menginfeksi mata si bayi gitu ya. Mungkin boleh dilihat kali Bang gambarnya. Nah, bisa disorot. Ini gejala gonore ya. Jadi kasihan sekali pemirsa SMTV ya, bahwa bayi yang nggak tahu apa-apa ya Mbak Des ya, bayi yang tapi dia matanya, maksudnya butanya itu dia matanya memang ketutup. Buta, rusak matanya, bukan buta memang diketutup ya. Dia terlahir dengan seperti itu, bernanah ya, matanya bernanah. Infeksinya merusak bola matanya gitu. Jadi terlahir dengan cacat seperti itu. Itu yang sebelahnya adalah di tenggorokan ya. Itu adalah nanah di tenggorokan seperti itu, sama seperti yang di gonore tadi, bahwa itu adalah akibat hubungan yang tidak aman dan tertular oleh gonore. Jadi kasihan bayi yang harusnya nggak bersalah, nggak tahu apa-apa, terlahir dengan cacat mata seperti ini gitu. Nah, jadi kalau untuk para penonton SMTV mungkin ada ya menjumpai. Nah, berarti kan ibunya ini berarti dia memang udah tertular dan tanpa disadari. Nah, ini bisa menjadi juga misalnya jumpa ibu itu melahirkan dengan kondisi seperti ini. Nah, itu boleh disarankan dia periksa lagi ya Bu Dokter ya. Jadi habis melahirkan periksa lagi alat kelaminnya udah bagus belum. Tapi memang seharusnya ibu-ibu habis melahirkan dia harus kontrol lagi ya Bu Dokter ya. Maksudnya apakah
apakah darahnya itu udah bersih, apakah udah semua Sebaiknya gitu kan. begitu, sebaiknya Karena seperti ini kan mungkin ini kadang oh memang udah takdirnya, padahal itu penyebabnya udah Iya, ada penyebabnya gitu. adalah bapaknya yang nakal bapaknya gitu ya. gitu. Jadi Nusantara Minang TV, kita perempuan ini memang harus banyak-banyak membaca, ya banyak-banyak konsultasi dengan dokter gitu, dengan gejala yang lain yang kita rasakan. Pokoknya tubuh kita tuh punya alat deteksi yang paling hebat atas segala ketidakberesan yang terjadi. Jadi seyogianya ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak beres, ayo segera periksakan diri gitu loh. Karena udah ada alarmnya, mungkin demam yang nggak hilang-hilang, mungkin gatel yang nggak hilang-hilang, Ada atau bercak kayak tadi. gitu. Jadi kalau kita ngelihat, kita merasakan ada sesuatu yang nggak beres, ayo periksakan, karena kita nggak paham, nggak ngerti, awam, tiba-tiba anak kita terlahir dengan cacat mata, itu sangat kasihan gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Pertanyaan, apa beda AIDS dengan sifilis Bu Dokter, dan mana yang lebih berbahaya? Oke, nanti kita kan bicara AIDS nanti ya. Berarti kita lanjut dulu. Belum ada yang lain? Belum ada yang lain ya? Oke. Ini kayaknya malu mau bertanya nih. Iya, makanya tadi saya bilang ini adalah penyakit-penyakit yang tabu. Jadi untuk kalau ditanya, pasti kalau orang bertanya nanti dianggap, oh berarti kamu punya ya gitu mungkin kan. Nanti jangan-jangan japri saya semuanya. Iya, nanti diimbok lah Japri SMPG aja kan. Ini seperti saya sampaikan tadi, kenapa ini menjadi banyak, karena orang malu membicarakan, malu mengakui bahwa dia sakit gitu. Itulah salah satu penyebab semakin meningkatnya itu karena malu tadi gitu. Ada yang betul-betul tidak berobat, ada yang nggak kapok-kapok, sudah kena sakit lagi, sudah kena sakit lagi, dan nggak mau berhenti melakukan hubungan yang tidak aman itu gitu. Oke, kita lanjut ke penyakit yang ketiga yang lumayan banyak ya, chlamydia. Kalau tadi sifilis sudah, gonore sudah, sekarang chlamydia. Chlamydia ini kenanya bisa 1 minggu sampai 3 minggu sejak kontak dengan hubungan yang tidak aman tadi ya, hubungan seksual yang tidak aman. 1 sampai 3 minggu. Gejalanya mirip seperti gonore. Bedanya kalau gonore itu keluar kayak nanah gitu yang kental, kuning putih kekuningan. Kalau pada chlamydia ini biasanya lebih encer, lebih cair gitu. Cairannya tuh lebih cair, lebih nggak sekental apa namanya, nanah pada gonore gitu. Biasanya pada pagi hari. Terus kemudian sama seperti tadi, disertai rasa nyeri pada buang air kecil, pada saat buang air kecil. Kadang-kadang berlanjut dengan buang air kecil yang ada darahnya gitu ya. Kemudian sama seperti tadi, komplikasinya bisa kemandulan. Sama karena masalah penyempitan tadi itu. Berarti semua dari ini berakibat kemandulannya? Enggak semua, ada yang berakibat kematian. Ya, tapi kalau kemandulan ini umumnya gitu kan, umumnya. Ya, karena otomatis ya, karena kan yang diserang adalah organ reproduksi. Organ reproduksi itu berhubungannya memang ke rahim. Jadi otomatis bisa terjadi kemandulan kalau infeksinya naik gitu. Sama seperti tadi pada wanita, sebagian besar nggak ada gejalanya. Chlamydia ini kadang-kadang ada keputihan yang encer. Kalau pada gonore tadi, kalaupun ada gejala, keputihannya kental. Kalau ini keputihannya encer, putih kekuningan encer. Kemudian kalau lebih lanjut, pada wanita biasanya ada nyeri di daerah panggul ya, ada nyeri di daerah panggul. Kemudian yang khas juga bisa terjadi perdarahan atau keluar darah setelah berhubungan seks gitu ya, pada wanita ya, pada wanita. Ada itu pernah dengar, benar. Pada wanita misalnya, tapi itu nampak ya Bu Dokter, jelas itu nampak gitu. Ada yang tanpa gejala, tapi kalaupun ada gejalanya ada seperti itu, nyeri pada panggul, keputihan yang encer, kemudian keluar darah setelah berhubungan intim gitu. Kemudian komplikasinya sama seperti tadi, kemandulan, infeksi rongga panggul dan seterusnya. Nah, pastinya kalau lagi hamil tuh hati-hati ibu-ibu, karena nanti akan berefek ke bayi. Iya, bisa ketuban pecah prematur, bisa macam-macam efeknya ke bayi gitu. Ini chlamydia ini yang paling terkenal adalah komplikasi yang ke mata, di mana pada mata itu bisa terjadi trakom, sehingga disebut chlamydia trakomatis ya. Jadi radang pada bisa dilihat mungkin ya, radang pada konjungtiva bisa, kemudian pada tenggorokan juga bisa kalau misalnya infeksinya masuk melalui tenggorokan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu gejala yang bisa muncul pada
penderita chlamydia trachomatis. Ini adalah kelopak mata, dan ketika kita buka kelopak matanya ke bawah akan tampak bintil-bintil yang sangat banyak kecil-kecil ini. Oh, kayak ini ya. Chlamydia Berarti kalau kita lihat mata kita berarti kayak bintil-bintil gitu ya, Bu Dokter ya. Kalau kita kalau Mbak Des kan mulus tuh. Kalau dia bintil-bintil ya ada apa bintil-bintil gitu. merah Iya, dan pedih gitu. Di tenggorokan juga Dan dia bisa. pre. Iya. Dan ini di tenggorokan juga bisa gitu. Ini gambar tenggorokan. Bisa ke tenggorokan juga komplikasinya. Itu adalah chlamydia. Saya nggak ada kan, Bu Dokter? Mulus, Mbak. Mulus, jangan sampai, amit-amit ya, jangan sampai. Sekalian pemirsa, memang ada dokternya periksa gratis. Oke, lanjut dengan Condyloma acuminata. Condyloma acuminata ini dikenal dengan nama lainnya kutil kelamin. Kutil kelamin ya. Bisa disebut juga jengger ayam, penyakit jengger ayam. Ini kalau saya pasien yang datang kebanyakan wanita ini, karena wanita, ibu-ibu, kaum perempuan biasanya kan lebih perhatian pada apa yang nampak gitu ya. Iya. Lebih perhatian pada apa yang nampak. Nah, ini kalau pada perempuan betul-betul sangat mengganggu gitu, karena timbul kutil. Kutil itu apa sih ya? Kutil itu tonjolan di kulit yang kecil-kecil runcing gitu ya, Mbak ya. Tahu kan kutil ya? Kutil itu apa sih bahasa? Bisa mah kutil, tapi kalau bahasa Padangnya butia ya. Buti kalau bahasa Padangnya gitu. Tapi emang kenal orang kutil ya, tahu ya. Jadi gitu, bintil-bintil di kulit yang permukaannya kasar, runcing gitu, menonjol gitu ya, jelas banget kelihatan. Warnanya biasanya merah kecoklatan gitu, dan itu banyak, bukan cuma satu biji gitu ya di sekitar kelamin, bukan cuma satu biji, tapi banyak, sehingga kalau dibiarkan bertahun-tahun nggak diperiksakan, nggak diobatin, bisa sampai menyerupai jengger ayam, sehingga disebut penyakit jengger ayam gitu. Makanya kenapa banyak wanita yang memeriksakan dengan ini, karena itu nampak gitu. Beda seperti sifilis, gonore, tadi itu kan nggak kelihatan. Kalau pada wanita ini sangat mengganggu penampilan adanya kutil kelamin ini. Sama seperti tadi, semuanya bisa disertai keputihan, bisa enggak. Jadi jangan dikira orang yang nggak keputihan tuh aman loh. Kalau ada gejala-gejala lain, periksakan aja, karena nggak selalu keputihan, nggak selalu. Bisa jadi keputihan, bisa jadi enggak, kadang tanpa gejala gitu ya. Terus kalau pada pria lebih banyak dijumpainya pada mereka yang tidak dikitan, mereka yang tidak disunat ya, lebih banyaknya Condyloma acuminata ini pada mereka yang tidak disunat. Kemudian komplikasinya sama seperti tadi, ke arah atas, bisa menimbulkan gejala yang lebih serius sampai ke timbulnya kanker ya, kanker leher rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin yang mengalami kondiloma tadi, mengalami kutil kelamin tadi. Bisa jadi kanker itu kalau dibiarkan. Kanker leher rahim, kanker serviks atau kanker kulit di sekitar kelamin. Jadi ini selain nggak enak dilihat, juga sangat berbahaya karena komplikasinya terjadi kanker. Kanker itu sampai sekarang belum ada obatnya. Gitu. Ini barangkali boleh sedikit dilihat, ini adalah gambaran kutil yang ada di rongga mulut ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa gejala yang timbul itu nggak melulu bisa ada di vagina, tapi juga bisa ada di mulut melalui hubungan oral atau di anus melalui hubungan peranal gitu. Jadi seperti ini, kutilnya timbul di dalam mulut ya, di daerah apa namanya? Ya kayak sariawan mungkin. Ya, tapi kutil. Dia bentuknya kutil gitu, bentuknya kutil gitu. Jadi sangat khas. Mungkin ini orang bisa langsung, kalau muncul itu orang bisa langsung curiga gitu ya. Kalau yang tadi kan boleh dibilang tanpa gejala, kemudian kalau sudah parah baru ada gejalanya gitu. Ada pertanyaan, Mbak Des? Katanya pada malu nanya karena bersalah dengan merasa bersalah ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Enggak, sebentar, saya sedikit cerita gitu. Saya tuh karena udah lama banget praktek di Sagulum, pasien-pasien penyakit menular seksual ini banyak. Saya beberapa kali ada pasien datang ke saya, suaminya nggak ngerti, kemudian datang berobat bersama istri, dan ketika saya sampaikan kemudian mereka bertengkar di depan saya, itu banyak gitu loh. Mereka tuh jadi percekcokan di depan saya. Kalau dari yang saya dengar dokter sampaikan tadi, itu asal mulanya dari laki-laki gitu. Memang
ada yang perempuannya yang kena, laki-lakinya yang lapor juga ada, dua-duanya nggak merasa kena tapi dua-duanya terinfeksi ada. Tapi gitu. yang memang darinya itu kan dari yang si laki-laki. Nah, yang pengidapnya perempuan gitu. Ya. Dari yang dokter sampaikan tadi gitu kan, itu ya kan dari hubungan bebas tadi. Tapi intinya bahwa dari laki-laki ke perempuan. Nah, perempuan nggak sadar. Nah, makanya saya mengimbau ke perempuan-perempuan ini, Bu Dokter, memang kita perempuan gitu yang harus jaga diri, harus jaga diri, harus maksudnya harus aware. Iya, dengan diri kita Waspada. sendiri gitu. Apa yang tidak layak itu karena memang bagian itu kan memang harus, sebenarnya orang-orang menyepelekan, mungkin lebih suka beli skincare untuk pemutih. Oh iya, betul. Nah, kan orang lebih banyak ke muka, ke perawatan, ke kulit, tetapi lupa bahwa sebenarnya yang paling itu adalah yang bagian itu gitu. Betul. Ada pertanyaan atau mau kita lanjut? Kita lanjut seperti pertanyaan yang tadi mungkin. Ya, oke. Seperti saya sampaikan tadi, banyak banget penyakit menular seksual. Nggak selesai kalau kita bahas semuanya malam ini. Kita langsung aja ke HIV/AIDS ya. HIV/AIDS itu adalah, Kalau ini namanya nggak asing, Bu, Ya, tapi buat mungkin orang- penyebabnya banyak yang belum tahu gitu ya. Mungkin buat orang semuanya udah tahu HIV/AIDS itu bahaya gitu. Tapi bahayanya apa sih? Kenapa sih kok jadi bahaya? Kenapa kok itu mematikan? Kenapa kok itu nggak bisa disembuhkan dan seterusnya? Mungkin banyak yang bertanya begitu ya. Jadi HIV/AIDS, HIV itu adalah nama virusnya. HIV itu nama virusnya Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Udah saya sebutkan tadi bahwa tubuh kita mempunyai sistem kekebalan, yang sistem kekebalan itu memproduksi sel-sel pertahanan tubuh untuk melawan kuman-kuman yang masuk, ya. Sistem kekebalan tubuh ini memproduksi sel-sel yang akan melawan kuman apapun yang masuk. Nah, HIV itu, virus HIV ini menyerang sistem kekebalan sehingga kekebalan tubuh kita melemah, sehingga pada ujungnya kekebalan tubuh kita, sistem imun kita nggak mampu lagi melawan kuman yang masuk. Itu intinya HIV gitu ya. Jadi dia virus. Kalau tadi apa namanya, sifilis, gonore, chlamydia itu adalah penyebabnya adalah bakteri. Kalau ini penyebabnya adalah virus. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dengan cara menghancurkan sel CD4 gitu ya. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini yang mengakibatkan tubuh nggak mampu melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh gitu. Pada awal infeksinya biasanya HIV ini nggak ada gejala, seperti umumnya infeksi, cuman meriang, cuman demam, nggak enak badan pada awalnya gitu. Terus kemudian virusnya akan berdiam diri sampai kemudian ketika sistem imunnya makin lemah dan kalah, baru terjadi AIDS. Jadi AIDS itu adalah fase akhir dari infeksi HIV. HIV itu awalnya infeksi masuk, ketika sistem kekebalan tubuh kita sudah kalah, semua kuman masuk tak bisa dilawan, itulah AIDS. Kenapa AIDS nggak ada obatnya? Ya karena itu sistem kekebalan tubuh sudah kalah, sudah nggak bisa lagi. Kalau HIV dia masih menyerang. Ya, kalau HIV masih, ya, ketika dia masuk masih ada upaya dari sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan, masih bisa menghasilkan sel-sel CD4. Nah, ketika sel-sel CD4 ini dihabisin oleh virus HIV, itulah terjadi AIDS gitu. Acquired Immunodeficiency Syndrome, fase akhir dari infeksi HIV, di mana sistem pertahanan tubuh kita udah lumpuh sepenuhnya, gitu, ya. Sama seperti tadi, penularan HIV/AIDS terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan ASI, ya. Jadi bisa melalui ASI. Perlu diketahui HIV tidak menular melalui keringat, tidak menular melalui air mata, air liur, enggak menular. Gigitan nyamuk, pelukan gitu dengan penderita HIV tidak menular. Jadi enggak perlu memperlakukan penderita HIV seperti jangan lah kalau gitu, memang harus dikarantina sendiri gitu, kayak enggak corona gitu. Enggak perlu segitunya gitu, karena tidak menular melalui sentuhan fisik. Terus kemudian HIV ini penyakit seumur hidup. Sekali seseorang itu terkena virus HIV masuk ke tubuh kita, virus ini akan menetap selamanya di tubuh gitu. Ada obat-obat, jadi HIV ini kan virus. Ketika seorang terkena infeksi virus, maka akan diberikan antivirus. Ada obat-obat untuk HIV/AIDS,
tapi itu sifatnya hanya menekan lajunya, jalur infeksinya, jalur kerusakannya gitu. Tapi virusnya akan tetap ada selama virus itu nggak bisa mati, tidak bisa hilang. Berarti penderita HIV itu mereka lebih ke penguatan imun tubuh. Iya, penguatan imun tubuh dari luar, karena dari dalamnya makin lama makin itu gitu. Jadi itu kenapa sulit disembuhkan, karena sampai sekarang belum ada betul-betul obat yang bisa menyembuhkan, mematikan virus itu. Antivirus yang diberikan hanya menekan lajunya dan memperpanjang sedikit harapan hidupnya gitu. Itu kenapa bahaya ya. Berarti Bu Dokter, karena kita akan terbatas waktu juga, berarti intinya bahwa seperti yang dipertanyakan oleh para penonton kita tadi, sifilis dengan HIV itu, kalau sifilis itu masih ada lah ini. Kalau sifilis, iya, sifilis masih kalau bisa. HIV tadi dia memang menyerang sistem tubuh, iya, menyerang sistem kekebalan tubuh. Obat untuk mematikan virus, ya, dan penularannya hampir sama gitu. Gejalanya pertama nggak ada gejala, seperti flu gitu aja. Kemudian ketika sistem imun sudah kalah, maka infeksi apapun yang masuk itu yang kemudian timbul gejala. Infeksi ke mulut ini seluruhnya, rongga mulut itu seluruhnya bisa sariawan. Masuk ke paru-paru, maka jadi radang paru-paru, dan itu nggak bisa dilawan karena sistem imun sudah kalah gitu. Makin lama makin parah sampai tak tertolong gitu. Macam-macam, bisa diare yang nggak berhenti, diare yang terus-menerus kayak gitu. Itulah pokoknya karena sistem imun sudah nggak mampu lagi melawan. Jadi gejala yang timbul nantinya adalah akibat penyakit yang semuanya masuk itu gitu. Berarti Bu Dokter boleh berikan ke penonton kita cara penanggulangi dan untuk memperkecil penyebaran dari virus-virus yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama ya, kita nggak bicara HIV aja, kita bicara penyakit menular seksual gitu. Yang paling penting adalah menunda berhubungan intim, berhubungan seks sampai usia di atas 20 tahun. Hubungan seks yang terlalu dini ini besar sekali peluangnya untuk kemudian menjadi penyakit yang berbahaya di kemudian hari ya. Jangan berhubungan intim di bawah umur gitu ya. Kemudian karena itu deh, hubungan intim yang pertama dengan umur yang masih muda, resiko terkena macam-macam penyakit besar. Kemudian berperilaku yang sehat, rajin membersihkan alat reproduksi, kemudian memakai celana yang tidak ketat, rajin mengganti pakaian dalam, kemudian pakai pakaian dalam yang menyerap keringat gitu, jangan bahan-bahan nilon, bahan-bahan yang sulit menyerap keringat. Kemudian berperilaku seksual yang sehat, hindari hubungan seks pranikah, hindari berganti-ganti pasangan, hindari perilaku seks yang menyimpang. Kemudian cari informasi yang benar, apa sih penyakit kelamin itu, bagaimana cara penularannya, bagaimana agar tidak tertular gitu ya. Hindari pemakaian jarum suntik secara bersamaan, misalnya pada pengguna narkoba gitu ya. Terus penggunaan kondom ini sebetulnya tidak 100% mencegah, tapi bisa untuk mengurangi resiko penularan. Tapi karena banyak gagalnya gitu, jadi bisa untuk mengurangi, tapi tidak sepenuhnya mencegah. Kalau ada gejala-gejala penyakit menular seksual seperti yang tadi saya jelaskan, ya harus segera memeriksakan diri, segera berobat gitu. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya Mbak Desya, karena sebetulnya peran pemerintah itu penting juga dalam hal kebijakan dan perundangan ya. Misalnya harusnya nih pemerintah melarang keras LGBT hidup di Indonesia, harusnya. Karena tadi LGBT itu adalah salah satu perilaku yang sangat besar resikonya terjadi penyakit menular seksual. Kemudian pendidikan agama itu sangat penting untuk anak sebagai fondasi inti ya, pendidikan agama. Kemudian edukasi perilaku seksual yang benar sejak dini, bahwa kalau laki-laki ya berpakaianlah seperti laki-laki, perempuan berpakaianlah seperti perempuan, mainannya harus mainan perempuan, diberitahu bahwa batasnya hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti apa, kayak gitu tuh harus edukasi keluarga. Kedekatan dan keterbukaan anggota keluarga itu juga penting, supaya orang tua jangan sampai nggak tahu apa-apa anaknya ngapain aja, anaknya juga gitu. Memberikan cerita gitu ke jadi orang anak tua. Tuh merasa, "Ma, aku tadi gini loh," gitu. "Ma, saya kok gatel-gatel," misalnya kayak gitu. Jadi, Bisa tapi kalau jarang berkomunikasi dengan orang tua pun, anak pun lebih banyak tertutup gitu. Ya, kemudian orang tua juga harus memilihkan lingkungan pergaulan yang baik di sekolah maupun di lingkungan
rumah untuk anak-anak. Dan memang Bu Dokter sekarang pemerintah sedang giat-giatnya itu melakukan sekolah ramah anak ya, ke sekolah itu lebih meningkatkan kepada anak-anak itu ya berperilaku tadi, ke perilakunya anak gitu. Nah kan sebenarnya memulai itu kan memang dari anak gitu, membudayakan anak tuh berperilaku itu ya mungkin tadi bergaul perempuan gitu, membatasi dia bergaulnya dengan siapa, itu kan memang dari dasar dulu, maka dia dasarnya akan terbiasa. Bu Dokter sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, Bu Dokter. Nah, buat saya sendiri gitu kan, saya jadi melek ya. Banyak ya, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan dan saya ingin tanyakan dengan Bu Dokter gitu. Karena kita perempuan itu punya gejala masing-masing, punya penyakit masing-masing dan punya mungkin itu tidak, tapi rasa-rasanya kok betul kok aku gini. Dan mungkin penonton juga, oh aku kok ya gini ya, aku gini gitu. Cuman mereka mungkin malu ingin bertanya, ingin menyampaikan. Nah, sekarang boleh kepada para penonton kami yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Ririn langsung, beliau juga ada prakteknya di mana? Di Sagulung. Di Sagulung di via ini aja, via SMTV. SMTV boleh, via Facebook saya boleh. Gitu. Jadi nanti kalau para penonton Nusana Minang TV ada punya gejala seperti yang disampaikan oleh Dokter Ririn dokter tadi, lain juga boleh, semua dokter iya, sebenarnya pokoknya intinya bahwa kita harus segera mengantisipasi diri kita sendiri gitu. Karena diri kita sendiri yang tahu dengan keadaan diri kita. Pokoknya tubuh kita udah ngasih alarm ada yang nggak beres, ayo segera lakukan konsultasi secepatnya, pengobatan secepatnya. Dan pokoknya intinya bahwa yang pertama itu adalah pendidikan agama yang paling sekali ya Bu Dokter ya. Karena semua yang disampaikan oleh Bu Dokter itu berasal dari hubungan seksual. Nah, Bu Dokter ada yang mau disampaikan kepada sebelum kita closing? Kayaknya udah cukup banyak tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan walaupun ngebut kita nyampaikannya, mudah-mudahan ngebut ada yang nyantol. Kemudian seperti tadi saya membuka, silakan kalau pengen berkonsultasi atau pengen bertanya boleh via Facebook saya, ada Facebook saya di SMTV, mungkin bisa tinggal klik kemudian add friends gitu sama saya di situ gitu. Terus kemudian mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kekurangan tadi apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Dokter atas ilmunya, berbaginya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali untuk kaum perempuan, dan tidak hanya perempuan ya, mungkin untuk yang berkeluarga bisa sharing dengan suami gitu, cara berhubungan yang sehat gitu di dalam sebuah rumah tangga. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini SMTV dengan Bu Dokter Ririn memberikan banyak manfaat, banyak faedah kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, dan khususnya dan umumnya kepada seluruh warga Kota Batam dan seluruh Indonesia yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi juga ada dari Kuala Lumpur ya Bu Dokter, dari Sumatera Barat, dan mungkin dari Jawa. Bu Dokter mungkin share juga di Facebooknya tadi gitu kan, ada dari Jawa. Nah, dan saya selaku host pada malam hari ini mau juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, salah sikap, dan saya bersama Bu Dokter mohon pamit undur diri, dan kita akan bertemu kembali di minggu depan tetap di Ngopi ya Bu Dokter ya. Kayaknya saya minggu depan nggak bisa pemirsa, karena minggu depan udah saya sampaikan ke Pak Pemret, saya minggu depan ada acara di komunitas Kota Punggung Indonesia, jadi kayaknya Sabtu saya off dulu minggu depan, lanjut ke minggu depannya lagi. Tapi yang pastinya Bu Dokter akan, Dokter Ririn akan menemani di sana SMTV itu setiap minggunya. Mungkin ada beberapa kali pertemuan saja, mungkin Bu Dokter yang punya halangan itu yang izin. Tetapi mungkin kalau ada rekomendasi, mungkin Bu Dokter minggu depan inilah yang mau sampaikan gitu. Boleh disampaikan ke SMTV. Nah, Bu Dokter kita pamit undur diri, dan jangan lupa ikuti terus Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Bu Dokter.